Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurtanti Widanesi dengan NIM 2187709. Saya merupakan mahasiswa P3K UPI pada tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transfer energi pada jaring-jaring makanan materi IPAS kelas 5. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembahasan materi mengenai transfer makanan pada jaring-jaring makanan, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami transfer energi pada jaring-jaring makanan dengan cermat. Lalu yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh jaring-jaring makanan pada tiap tingkatan di piramida transfer energi dengan benar. Nah, biar waktunya lebih efisien dan efektif, kita mulai pembahasannya ya. Transfer energi itu apa sih? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian mengenai transfer energi. Nah, transfer energi ini adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui rantai makanan. Nah, jadi transfer energi ini adalah suatu transfer energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lain pada tingkatan-tingkatan rantai makanan, misalkan dari produsen, lalu disebarkan di konsumen dan lalu dekomposer seperti itu. Di sini energi yang ditransfer dalam jaring-jaring makanan adalah yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Nah, sinar matahari ini lalu diubah menjadi energi kimia oleh produsen seperti tumbuhan, alga melalui proses fotosintesis. Nah, jadi pada proses fotosintesis ini memerlukan sumber energi matahari agar tumbuhan ini dapat menciptakan makanannya sendiri gitu. Tanpa ada cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Makanya sinar matahari adalah sumber energi yang paling penting dan paling besar yang ada di bumi. Lalu yang kedua, diteruskan ke konsumen primer atau herbivora yang memakan produsen. Nah, dari sumber matahari lalu diteruskan ke produsen, lalu diteruskan lagi ke konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu ini adalah konsumen yang hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, dan bisa juga hewan pemakan segalanya atau omnivora. Contoh-contohnya ini kayak tikus, kayak kelinci. Kelinci kan hewan herbivora ya, kalau tikus kan hewan omnivora. Nah, lalu dari konsumen primer akan diteruskan lagi ke konsumen sekunder, yaitu konsumen hewan pemakan daging. Nah, seperti kucing, ular. Nah, itu kan contoh dari konsumen sekunder. Nah, pada konsumen sekunder ini akan diteruskan lagi ke konsumen tersier atau konsumen tingkat tinggi seperti buaya, singa, atau elang. Nah, konsumen tingkat tinggi ini adalah hewan-hewan yang kemungkinan kecil akan diburu oleh hewan lain. Jadi seperti singa nih, singa kan jarangnya diburu oleh hewan lain gitu. Banyaknya memburu hewan-hewan yang sekiranya mereka maksa itu, seperti rusa, kuda, zebra, atau lain-lainnya gitulah. Nah, selanjutnya terjadi dalam bentuk zat makanan yang digunakan sebagai sumber energi melalui metabolisme. Yang terakhir, tidak efisien karena hanya sekitar 10% energi yang diteruskan pada tingkat berikutnya. Sementara sekitar 90% lainnya itu energi akan hilang sebagai panas. Oleh karenanya, produsen merupakan populasi paling tinggi. Nah, produsen ini adalah salah satu komponen pada jaring-jaring makanan yang mendapatkan energi paling tinggi. Nah, oleh karena itu produsen ini adalah
populasi makhluk hidup paling tinggi di bumi. Nah, dibandingkan dari konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier, konsumen-konsumen itu mendapatkan energi paling sedikit. Nah, aliran energi dalam jaring-jaring makanan ini tidak hanya terjadi pada satu rantai makanan saja, tetapi juga antar rantai makanan yang saling terhubung satu sama lain. Jadi bukan hanya dalam satu proses rantai makanan saja, tapi bisa berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya. Nah, jadi aliran energi ini akan terus menyebar. Prosesnya terus-terusan menyebar, bukan hanya dalam satu proses saja, tapi ke proses lainnya. Jadi semuanya itu saling terhubung satu sama lain. Itu adalah aliran energi. Nah, aliran energi ini yang menentukan banyaknya populasi makhluk hidup di bumi. Nah, populasi yang paling tinggi di bumi adalah tumbuhan dan maksudnya itu produsen, ya termasuk tumbuhan dan alga, dan makhluk hidup lainnya seperti konsumen primer, sekunder, dan tersier yang mendapatkan aliran energi paling sedikit itu merupakan hewan-hewan yang pertumbuhan populasinya itu tidak terlalu tinggi seperti produsen. Nah, contohnya kayak konsumen tersier. Nah, konsumen tersier kan hewan-hewan seperti singa ya, yang mungkin suatu saat nanti terancam punah karena mendapatkan aliran energi yang paling sedikit dibandingkan konsumen-konsumen lainnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah transfer energi merupakan suatu perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Nah, dari transfer energi ini memiliki beberapa macam proses dan aspek-aspek lainnya, seperti sinar matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi. Lalu proses aliran energi, transfer energi ini akan saling terhubung satu sama lain, bukan hanya dari satu proses rantai makanan saja, tapi akan terhubung pada proses rantai makanan lainnya. Nah, produsen merupakan populasi yang paling tinggi karena mendapatkan aliran energi yang paling banyak dibandingkan dengan konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, apabila terdapat pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh tanya langsung saja ya ke Ibu di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.